Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kalau tadi saya sempat bertanya kepada Mas Heri di sini, pertanyaan yang itu yang juga akan saya tanyakan kepada Bang Palmer. Bang Palmer, dalam persidangan hari ini kan kita juga banyak dapat bocorannya. Saya tidak melihat tuh pernyataan dari saksi tersebut yang benar-benar punya hubungan langsung dengan Baradae. Baradae seperti apa, hubungan dengan Joshua seperti apa. Banyak membuka fakta lain dan ini banyak tentang Putri Chandrawati dan juga Sambo ini. Menurut Abang kenapa ya? Ya, memang karena sejak awal penyidikan itu juga kan ini kan sudah berangkat dari cara penyidikan yang tidak biasa saja. Itu karena ada pengaruh, karena diperkata sendiri mampu membuat jangka kita diakui juga pada itu adalah akal-akalan. Kan sudah satu poin. Di Amerika, kalau seorang sudah mengaku lain dari yang sebenarnya, kemudian katakanlah saya kenal nggak dengan Caca, saya bilang tidak kenal, padahal nanti penyidik membuktikan ini kamu pada tanggal sekian ada fotonya di sini, kamu berdua di sini misalnya. Nah itu sudah merupakan kebohongan yang membuat kadarnya 50% dari kondisi perkara sudah dianggap dia bersalah atau turut terlibat dalam kejahatan. Satu, ya. Itu kenapa sekarang yang pertanyaannya kenapa sekarang ini yang dihadirkan malah keluarga belum memberikan apa-apa ya. Para pemirsa harus bersabar, ini baru manasan. Karena tidak ada ruang lagi kalau saya mengikuti konstruksi kedua untuk melihat latar belakang. Sebenarnya ada latar belakang tadi terlihat, misalnya. Tapi latar belakang ini juga telak misalnya siapa yang mengancam akan dibunuh, akan sekian, ya. Nah, bagaimana bentuk ancaman itu, ya. Nah, terus hanya WA. Tapi itu nanti kan bisa ditarik korelasinya kepada yang lain yang akan berikutnya. Masih banyak sebenarnya banyak poin yang didapat itu tadi dari. Tapi kalau seperti pendapat orang awam kok harusnya lihat dong begini misalnya membuktikan bahwa di Baradae nembaknya, siapa yang dia nembak nanti pada kesaksian berikutnya. Nah yang makanya ini menjadi terurai dengan baik justru dengan adanya kesaksian di Baradae ini membantulah, maka dia dinobatkanlah akan menjadi justice kolaborator. Kalau di Amerika mungkin kalau perkara itu selalu dasarnya begini, penyidikan itu kan biayanya mahal sekali, ya, menyedot uang negara. Daripada menghambur-hamburkan biaya negara, ya sudah, berikanlah bargain, ya, tahu mau ngaku nggak buka siapa-siapa aja, sama dengan justice kolaborator. Tetapi itu hanya untuk mengurangi hukuman, ya. Kalau membebaskan sih rasanya ya, tidak menghapus perbuatan agak jauh. Tapi mengurangi hukuman atau kan bisa. Kenapa kok sekarang kok diajukan? Teknik daripada pembuktian itu ya seperti itu. Karena dulu penyidikan itu dimulai dengan keterangan dan pengaduan dari Kamarudin sebagai kuasa hukum, maka di dalam hak ya seperti itu. Siapa yang melaporkan atau yang mengajukan, maka dialah yang disebut sebagai saksi utama, undang-undang mengatakan begitu. Maka saksi utama harus dipanggil duluan di persidangan. Jadi diambil dulu porsinya. Nanti jangan sampai ada juga teknik beracaranya begini. Dibuat supaya keluarga korban itu tidak bersamaan dengan saksi yang akan berseberangan. Itu menciptakan ketegangan baik di ruang tunggu maupun di dalam persidangan. Nah, seperti itu bagian daripada kiat-kiat bersidang, ya. Jadi kalau mengenai substansi dari kesaksian itu masih kita menunggu hubungannya, korelasinya dengan alat bukti yang lain, karena di dalam pembuktian yang disebut dengan persangkaan adalah hubungan satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya. Kalau tidak ada kaitannya satu saksi, maka dikenallah dia bunuh festif satu kesaksian bukanlah menjadi kesaksian. Itu sebabnya, maka itu hanya bagian dari tahapan. Tapi bersabarlah, nanti akan masuk pada masa-masa yang seru, terutama pada saat pemeriksaan
tersangka Baradae. Baik. Sekarang saya terakhir ke Mas Heri, sekiranya pendapat hemat Anda cukup puas nggak dengan penghadiran saksi yang kita lihat hari ini? Karena ada banyak pihak yang sedikit tidak puas karena saksi-saksi yang memberikan keterangan sudah warawiri sebelumnya di media massa dengan keterangan yang hampir-hampir sama. Bayangan kita yang dihadirkan saksi hari ini itu yang saksi kunci. Misalnya orang yang mungkin bisa membuktikan bahwa ada unsur perencanaan, ada unsur suruhan. Bagaimana Mas Heri? Sepakat 100% dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Caca. Mungkin bisa bertukar tempat ini. Mbak Caca bisa jadi pakar hukum pidana di sini. Karena kalau saya lihat begini Mbak Caca, kalau andaikan ya, kita berandai-andai kalau ini dibuat dalam konsepsi yang lugas dan jelas, mungkin ada ada pada saat kejadian, ada post factum begitu ya. Setelah kejadian faktanya seperti apa. Nah ini kan bisa kemudian dirangkai ya, kita buat mapping begitu. Sehingga dalam pembuktiannya menjadi terang benderang tadi Mbak Caca bahwa tidak hanya melihat dalam konteks orang yang sudah memberikan keterangan yang tadi sudah pernah didengarkan di luar persidangan, walaupun ya Mbak Caca keterangan yang diberikan di luar persidangan tidak punya nilai kekuatan pembuktian ya, dan bisa saja keterangan disampaikan di luar itu berubah, maka perlu diuji di persidangan. Tapi yang kita bayangkan tadi kan sebenarnya ekspektasi kita tinggi ya. Memang dalam kesaksian itu tidak mengejar kuantitas, tidak mengejar berapa banyak yang dihadirkan sebagai saksi, itu juga bukan jaminan bahwa pembuktiannya menjadi baik begitu dan sesuai sasaran atau target tadi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menguji kualitas kesaksian. Maka tadi perlu ada relevansi antara keterangan yang diberikan dengan peristiwa yang ingin dibuktikan. Betul. Jadi ini yang perlu ditekankan. Kalau seandainya itu sesuatu yang sudah pernah didengar sebelumnya, saya rasa tidak perlu misalnya, bukan bermaksud mengajari teman-teman kejaksaan yang sudah luar biasa bekerja, kita apresiasi ya. Tapi setidak-tidaknya perlu fokus lain. Kalau memang dalam konteks ini ada fokusnya ingin membuktikan kesalahan Baradae, karena Baradae ini juga kunci dari perkara ini ya. Betul. Karena kenapa kemudian persidangan ini dimulai dengan perkaranya Baradae, itu juga pasti sudah di mapping kan. Tapi kita masih punya harapan nggak sih bahwa akan ada saksi kunci yang dihadirkan oleh JPU? Kalau seandainya di tengah-tengah persidangan ada pengajuan, permohonan pengajuan oleh teman-teman jaksa, saya rasa hakim yang mulia nanti akan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana. Tapi demi kepentingan hukum tentunya tidak ada alasan untuk menolak kan. Jangan-jangan nih Mbak Caca, kita dibuat sesuatu yang yang tidak pada akhirnya tidak begitu kan. Tapi kita sudah beranggapan bahwa akan seperti ini. Jangan-jangan teman jaksa ini punya kejutan. Kita tunggu kejutannya ya. Kita tunggu. Kita harapannya dalam persidangan sebelumnya berikutnya akan ada kejutan-kejutan lain. Mas Heri terima kasih, Bang Palmer terima kasih, dan juga tadi dengan kuasa hukum Baradae, Bang Roni.